Karena setelah kemudian kami analisis dan kami baca tentang rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Oku, memang kami bahwa itu sesungguhnya tidak ada kaitan dengan pembicaraan kita pada di aula kantor camat itu. Nah, pembicaraan kita di aula kantor camat itu poin pertama bahwa DPR akan mengeluarkan surat rekomendasi yang isinya harga jagung itu akan ditetapkan sesuai dengan Permendag, yaitu Rp3.150. Dalam konteks ini yang diperjuangkan oleh DPRD Kabupaten Oku adalah membebaskan kadar air. Karena alasan DPRD Kabupaten Oku pada waktu itu bahwa selama ini para investor, para tengkulak itu membeli jagung itu bukan membeli jagung, tapi membeli kadar air. Makanya ada pernyataan sikap dari DPR yang menyatakan bahwa harga jagung ini akan dipastikan di 3.150 itu adalah harga di petani, bukan harga di investor maupun tengkulak. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan pimpinan pada waktu itu bahwa akan mengeluarkan rekomendasi bahwa meminta kepada pemerintah daerah ini untuk kemudian mengaktifkan kembali perusahaan daerah. Yang kedua, yang ketiga, kami tanggapi rekomendasi itu. Alat transportasi atau biaya pengangkutan jagung petani itu ke investor itu akan diminta kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi, sehingga kemudian para petani dalam konteks ini tidak memiliki kerugian selain dari harga sudah drastis, namun di sisi lain telah dibantu oleh pemerintah daerah. Dari tuntutan kami dalam konteks ini, karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan keinginan dari kita pada saat audiensi itu sesuai dengan rekomendasi itu tidak sesuai, maka kami minta silakan keluarkan surat rekomendasi baru. Surat rekomendasi baru seolah-olah menunjukkan bahwa memang DPR ini punya tarik bahwa benar-benar berada dalam posisi rakyat, kemudian sama-sama mengawal kebijakan pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya kami juga minta dalam konteks ini agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu melakukan investigasi langsung di lapangan itu, di investor, kemudian di para tengkulak di setiap kecamatan itu tentang harga jagung, karena kami duga bahwa memang akan monopoli dan eksploitasi harga dalam konteks ini, termasuk alat-alat timbangan itu harus kemudian disiplinkan. Karena siapa yang bisa menjamin bahwa alat timbangan itu benar-benar netral, benar-benar timbangan sesuai dengan kadar masing-masing. Tapi yang kami duga dalam konteks ini ada monopoli harga dan eksploitasi. Dan kami minta ini juga keluarkan surat rekomendasi itu Dinas Perdagangan. Dari itu yang kami minta secara bersama lewat audiensi ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain dalam konteks untuk melengkapi apa yang kemudian saya sampaikan. Saya akhiri bila itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah. Saat itu saya menyampaikan informasi tentang RDPU yang kita laksanakan pada hari Rabu. Pada saat yang sama, saudara-saudara sedang menjalankan aksi. Pernyataan saya yang saya sampaikan, pertama bahwa dalam waktu dekat DPRD akan mengeluarkan rekomendasi terkait memastikan harga jagung itu sesuai dengan HPP. Karena pada saat proses RDPU, saya atas nama Ketua DPRD, bahkan ada yang protes saat itu, kenapa harus bersimpuh meminta-minta gitu kepada gudang ini yang notabene kok investor gitu. Tapi saya ulangi pernyataan saya dan ada dalam risalah rapat. Selama ini DPRD tidak pernah memanggil pihak gudang. Tetapi kalau pihak gudang yang didatangi oleh Pak Mutakun CS sebagai wujud ya daripada menindaklanjuti aspirasi itu memang ada di beberapa gudang. Tapi kalau DPRD yang memanggil gudang baru kali ini, sehingga kami saat ini menyatakan untuk kali ini saja berhubung hasil laporan
daripada Dinas Pertanian bahwa persentase jagung kita panen itu sekitar 15%. Bagaimana kemudian sisa 15% ini pemerintah untuk mengamankan harga. Tetapi saat itu saya meminta kepada pihak gudang, kalau HPP yang kadar air 15% itu 3.150, diminta agar tidak lagi menggunakan kadar air untuk sekali ini saja, masalah COVID, terkait COVID saja, dan meminta kalau 3.150 yang ditetapkan oleh pemerintah, DPR minta untuk dinaikkan menjadi 3.200. Kenapa 3.200? Karena kami juga percaya bahwa tengkulak juga adalah salah satu potensi usaha. Mereka pasti pengen dapat untung. Nah, kalaupun misalnya 50 perak itu adalah untuk pelele, maka petani harus tetap pasti dapat 3.150. Dan saat itu rapat diskors sekitar lebih dari 10 menit untuk meminta kesediaan 3 perwakilan gudang untuk menghubungi pimpinannya agar permintaan kami DPR sebagai wakil masyarakat supaya harga jagung di tingkat lapangan atau di gudang itu tetap 3.200, melebihi dari HPP yang kadar air 15%. Tapi saat itu mereka menyatakan setelah berkonsultasi dengan pimpinan perusahaan, hal itu atau permintaan itu tidak dapat mereka penuhi, sehingga kami meminta tidak perlu lagi panjang-panjang dialog dengan mereka. Kita suruh pulang. Setelah itu kita rapat internal memastikan bahwa kita akan mengeluarkan rekomendasi bahwa harga jagung itu harus sesuai dengan HPP, karena pada saat itu ya ada yang sampai 2.600 per kilo, terlalu jauh. Jadi kanahannya tidak memotong. Makanya kita mendiskusikan itu untuk memastikan bahwa harga itu adalah 3.150. Kemudian juga perlu diterangkan bahasa di daerah umum. Dari ekip saya sekitar lalu Pak, ada DPR lagi kan datang di jago. Saya termasuk para sebuah ada hasil nastoi sebuah gagal tanam. Ya, artinya lain bangkai pada doang kok bisa lewat ilmu, gitu kan? Arti ilmu perasaan dan untuk sejarah sama menang Pak bagi masyarakat Allah. Kampung yang mudah saja, orang yang di Honda. Untuk Berarti ya, hukum menggali, masuk subsidi terlalu tersegak. Orang ada beda persoalan. Kalau kemudian di dalam DPRD ini terjadi dinamika berpendapat, kita buka ruang berarti konar bahas bapak pemberdan rekomendasi ini dibahas secara umum. Karena bapak pemberdan itu adalah badan pembentukan peraturan daerah yang khusus membahas tentang regulasi-regulasi. Tetapi saat itu kita melibatkan semua pihak yang ada di DPRD untuk berpendapat tentang 3.150 ini. Karena pada saat itu saya katakan saya tidak memberi ruang kepada pihak gudang untuk memilah. Kurang lebih bahasa seperti itu. Saya tidak beri ruang kepada gudang itu untuk menyatakan 3.150 itu dengan kadar air sekian. Karena memang dia berpatokan pada HPP. Karena sudah rinci di situ. Makanya kenapa juga kemudian pendapat di teman-teman DPRD kemarin itu 3.150 itu dengan pertimbangan kita juga akan meminta pemerintah untuk mengintervensi dalam hal apa? Bagaimana mengamankan harga jagung di tingkat lapangan itu karena menyangkut transportasi. Sehingga salah satu dari anggota dewan yang saya tidak perlu sebutkan namanya mengusulkan agar anggaran-anggaran yang ditarik untuk COVID ini, kalau sebagian untuk kesehatan, untuk ADP dan lain sebagainya, mungkin juga bisa digunakan untuk mensubsidi petani ini supaya biaya pengangkutan dari masing-masing lokasi dibiayai oleh pemerintah. Nah itu belum kena ke titik temunya. Sementara saya dikasih deadline waktu sama teman-teman di aula kantor camat kemarin, tidak boleh lewat dari hari Jumat rekomendasi itu. Karena akan ada aksi, sehingga alhamdulillah rekomendasi itu keluar hari Kamis. Tentu seperti yang kami katakan bahwa di dalam DPR ini terjadi dinamika berpendapat. Ada yang menyatakan kalau semua kita tentukan 3.150 maka nanti akan terjadi kekacauan pasar. Orang tidak perlu lagi menjemput jagung.
Begitu selesai digiling langsung diangkut. Sementara di perusahaan itu ada biaya penyusutan, ada kadar air dan sebagainya. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa andaikan saja ada kewenangan DPRD ini untuk menyusun perda tentang harga yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, tidak perlu lama-lama kita memang harus mengambil sikap itu. Hanya saja kewenangan daerah ini terbatas. Kalau tidak ada HPP yang ditentukan oleh pemerintah pusat, maka kita akan bermain atas nama kewenangan daerah. Tetapi kenapa kita masukkan rekomendasi itu adalah meminta kepada Satgas Pangan untuk mengawal, karena itu memang tugas eksekutif untuk memastikan jangan sampai Palele bermain dengan leluasa memainkan. Dan ini kami juga paham masalah itu. Dan nanti kalau terasa bahwa rekomendasi itu tidak mewakili aspirasi teman-teman, ya, saya minta kepada teman-teman persidangan juga, berikut kita akan undang bagian hukum Perda, LSM Pulka akan kita ikutkan. Kita harus seragamkan cara pandang kita tentang ya bagaimana sebenarnya rekomendasi itu dari kajian hukum, karena ini adalah produk hukum yang kita keluarkan, termasuk teman-teman aksi pun. Kita akan duduk bersama. Hanya saja rekomendasi kemarin, kalau kita tidak cepat mengeluarkannya, kalau orang boleh sudah mempak BBG di selera angin tidak asik. Karena kita berhitung, kalau tidak diintervensi dengan rekomendasi yang 3090 ini, maka kita akan kebablasan. Saya nggak tahu di sana atau di lain, tapi di Kempo kemarin sudah masuk di angka 3000. Artinya udah nyerempet dikit lah dari 3160 itu. Nah, tetapi kemudian kami mengapresiasi gerakan ini, alhamdulillah. Dan satu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita ini sebenarnya punya satu cara pandang, hanya saja membedakannya kita terikat oleh regulasi. Dan di bona DPRD kalau prosesi produk yang cacat hukum, itu masalahnya. Kemudian supaya saya tidak dosa, saya tidak menyatakan saya orang suci, saya orang bersih. Untuk menghindari suudzon, ya, untuk menghindari suudzon terserah rekomendasi. Saya minta juga nanti setelah ini bubar, ya, saya nggak tahu rencana aksinya setelah ini apa, tapi dengan koordinator aksi berdua dan kawan-kawan kita bisa diskusi sebentar langkah apa yang kita ambil supaya kita bisa tahu cara yang strategis dan efektif yang kita bisa ambil, tidak saja untuk besok dan lusa, tetapi untuk ke depan, bahwa kita memastikan bahwa persoalan jagung ini harus kita pastikan adalah komoditi yang memang menjanjikan tidak sekedar program saja, tetapi endingnya harus mampu mengarahkan pada kesejahteraan petani. Dan sekali lagi, dosa kita ini kalau menganggap bahwa DPRD tidak peduli, karena saya yakin sekitar sebulan ya, anggota DPRD udah jago baru dua. Ada lagi dari pala ini baru naik hukum membentang tiluan dibentang dari DPR karena Papua di dalam itu konon tersebut jaga untuk orang kali diterima kan itu. Nah, apa resiko. Dan hari ini juga saya perkenalkan, semoga ini menjadi momentum Pak, karena pada saat kita dilantik saat itu kita didemo oleh 7 aliansi, 7 kelompok demo yang kita semua terima. Hari ini Bapak akan catat sebagai sejarah. Beliau ini Bapak Dr. Andus Muhammad Yamin dari Kilo Dapil 3 yang menggantikan almarhum Bapak Dahlan dari PBB. Jadi hari ini beliau langsung berhadapan dengan saudara-saudara, termasuk beliau adalah petani jagung di Dansi. Alhamdulillah. Sempat kemarin curhat masalah jagung, saya bilang nggak usah curhat karena Bapak DP. Jadi itu untuk sementara saudara-saudara, kami mohon maaf kalau rekomendasi yang kami keluarkan itu tidak memenuhi asas-asas kepuasan saudara-saudara. Tetapi pertimbangan dan kajian hukum juga memang sudah terpertimbangkan. Setiap produk hukum itu memiliki kelemahan. Kalau dia undang-undang maka akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Kalau dia diperda maka akan diuji di Mahkamah Agung. Tetapi karena ini rekomendasi, tentu kami melibatkan bagian hukum dan persidangan untuk memberikan telaah. Kalau sekali lagi hasil rekomendasi itu tidak memenuhi asas kepuasan saudara-saudara, kami mohon maaf. Tapi sebelum saya mengakhiri di sesi pertama ini, saya nggak tahu mungkin masih ada lagi atau ada yang ingin menyanggah, nggak apa-apa. Saya juga ingin memberikan kesempatan kepada saudara saya yang intens untuk berinteraksi dengan saudara-saudara.
terkait kondisi daerah ini terkait harga jagung yang melakukan tinjauan langsung atau sidak ke lokasi. Bapak Insinyur Mutakur untuk memberikan pandangannya terkait hadirnya rekomendasi kemarin. Izinkan Bapak. Izin.